He's behind you now. Amazing. Hai, halo Bes, apa kabar? Semoga semua selalu sehat di tengah cuaca yang akhir-akhir ini terasa ekstrim. Alur cerita film kali ini request dari Besti Setia Srikandi berjudul Talk to Me yang rilis tahun 2023. Film yang mengisahkan tentang sekelompok remaja yang menemukan cara untuk berkomunikasi dengan roh halus melalui media potongan tangan misterius. Mereka terpikat dengan sensasinya dan ketagihan untuk mencobanya, sampai pada akhirnya mereka tidak sadar telah melepaskan kekuatan gelap yang mengerikan, yang berakhir menewaskan salah satu di antara mereka. Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. I'll let you in. Kisah bermula diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang mencari saudaranya di sebuah pesta. Pria itu terlihat panik, resah, dan gelisah. Dia bertanya pada beberapa orang yang ada di dalam pesta. Tak lama kemudian, ia mendapatkan informasi bahwa orang yang ia cari berada di dalam salah satu kamar. Namun, kamar itu terkunci dari dalam. Dengan sangat terpaksa, pria itu pun mendobrak pintu kamar. Ia melihatnya tengah duduk terdiam di sisi tempat tidur sambil melukai dirinya sendiri. Kemudian pria itu mengajaknya pergi dari pesta tersebut. Namun pria itu tiba-tiba ditikam. Keadaan pesta yang tadinya aman terkendali berubah menjadi ambyar setelah kejadian itu. Semua orang yang berada di pesta itu panik ketakutan. Setelah berhasil menikamnya, kemudian pria itu menikam dirinya sendiri. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Mia yang sedang memperingati hari kematian ibunya yang meninggal 2 tahun lalu. Walaupun 2 tahun sudah berlalu, ia masih merasa sedih dan masih tidak percaya kalau ibunya telah tiada. Kini ia tinggal bersama Max ayahnya. Namun hubungan mereka berdua kurang begitu harmonis karena Mia merasa ada sesuatu yang ayahnya sembunyikan darinya. Kakak beradik yang bernama Jed dan Riley adalah sahabat Mia yang sudah Mia anggap seperti keluarga. Setelah kematian ibunya, merekalah yang menjadi support system bagi Mia untuk tetap kuat dan semangat menjalani hari-harinya. Suatu malam, Mia, Jed, dan Riley pergi menghadiri sebuah pesta salah satu teman mereka. Di sana, Mia merasa tidak nyaman. Tidak ada seorang pun di pesta itu yang memperdulikannya. Hanya Jed yang selalu ada untuk Mia. Jed adalah sahabat terbaik yang dimiliki Mia. Jed memiliki pacar bernama Daniel yang merupakan mantan pacar Mia. Namun sekarang mereka hanya berteman walaupun sedikit ngenes. Setelah pesta usai, salah satu teman mereka yang bernama Hailey mengajak mereka semua bermain permainan memanggil arwah. Sang arwah akan dipanggil melalui media patung tangan dan juga sebuah lilin yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Hailey memberikan penjelasan bahwa mereka akan dirasuki arwah jika mengucapkan kalimat "bicara padaku" sambil memegang patung tangan. Ketika sudah 90 detik, lilin akan dimatikan agar arwah tersebut bisa keluar dari tubuh mereka. Namun, jika lebih dari 90 detik dan lilin tidak dimatikan, maka arwah tersebut akan selamanya merasuki tubuh mereka. Pada sesi pertama, Mia ingin bermain duluan. Setelah rantai sudah diikat dan lilin menyala, permainan pun dimulai. Okay, Mia. Mia mulai memegang patung tangan itu sambil berkata, "Bicara padaku." Namun yang terjadi, Mia terkejut melihat sesosok arwah orang tua yang muncul begitu saja di hadapannya. Walaupun Jed sempat melarangnya, namun Hailey tetap meminta Mia untuk melanjutkan permainan. Mia tetap memegang patung tangan itu. Sosok arwah menyeramkan pun kembali muncul. Kali ini Mia diminta untuk berkata, "Aku membiarkanmu masuk."
Seketika itu juga arwah itu merasuki Mia. Saat itu Mia mulai bertingkah aneh yang membuat sebagian teman-temannya ketakutan. Mia berkata mereka sangat menyukaimu sambil menunjuk ke arah relay. Menjelang detik ke-90, pintu tertutup dengan sendirinya yang membuat mereka semua terkejut. Agar Mia kembali tersadar, lilin harus segera dimatikan. Namun anehnya, arwah yang merasuki tubuh Mia berontak tidak ingin pergi keluar dari tubuhnya. Keadaan pun semakin mencekam. Beruntung, salah satu dari mereka berhasil mematikan lilin di atas meja. Seketika itu juga arwah yang merasuki Mia hilang. Tak lama kemudian, Mia pun kembali tersadar. Di keesokan hari, Riley mendatangi Mia untuk bertanya bagaimana rasanya dirasuki oleh arwah. Mia mengatakan kalau kejadian itu sangat aneh, namun seperti nyata. Dia merasa seperti terlahir kembali. Mia juga bercerita tentang kematian ibunya yang disebabkan oleh overdosis obat tidur. Saat itu dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itulah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan. She tried to get help, but she couldn't. And there were scratches on the door and blood under her nails. Keesokan harinya, Jed dan Mia pergi menemui Hailey bermaksud mengajaknya kembali permainan arwah karena Daniel ingin mencoba permainan itu. Hailey pun sepakat dan akan melakukannya lagi. Mereka berencana melakukannya nanti malam di rumah Jed. Sesuai rencana, malam itu mereka pun berkumpul di rumah Jed. Permainan akan segera dimulai. Lantas, Daniel duduk di depan patung tangan mengucapkan kalimat "bicara padaku". Haley, fucking stop it, he's choking! Haley, he's choking. Seketika itu juga Daniel dirasuki arwah yang tidak diketahui itu arwah siapa. Karena tiba-tiba saja Daniel jadi Shanghai. Dengan penuh nafsu, Daniel menggesek-gesekkan anunya ke lantai rumah. Beberapa saat kemudian, anjing milik Jed datang mendekati Daniel. Buck menemukan seorang gadis cantik. Tanpa intro, Daniel menciumi mulut anjing itu dengan penuh nafsu. Hal itu membuat semua orang yang menyaksikan di rumah itu tertawa dan merasa jijik. Dengan cepat, Jed mematikan lilin karena merasa kasihan dengan Daniel. Dia berusaha menyadarkan Daniel dan akhirnya Daniel pun tersadar. Dia merasa marah dan kesal karena dia menganggap kalau mereka semua sengaja ingin mempermalukannya. Tiba-tiba Riley meminta izin kepada kakaknya untuk melakukan permainan itu. Tentu saja Jed tidak setuju mengingat Riley belum cukup umur. Apalagi menurut Jed permainan ini sangatlah berbahaya. Perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi hingga membuat Jed marah. Dia pergi ke kamarnya meninggalkan mereka semua. Kemudian Mia berusaha menghibur Riley dengan mengizinkannya mencoba permainan itu dengan satu syarat, dia hanya boleh bermain selama 50 detik saja. Hal itu membuat Riley begitu sangat senang. Dia segera bersiap di depan patung tangan untuk memulai permainan itu. Riley memegang patung tangan itu sambil mengucapkan kalimat "bicara padaku". Sesaat kemudian, sesosok arwah merasuki Riley. Oh my god. Mia terkejut saat mengetahui arwah yang merasuki Riley ternyata adalah arwah ibunya. Hailey akan mematikan lilin karena waktu sudah menunjukkan 50 detik. Namun, Mia melarangnya karena dia ingin berbicara dengan arwah ibunya. Singkat waktu, polisi pun datang. Mereka semua hanya terdiam dan tidak mampu berkata sepatah kata pun mengenai kejadian itu. Karena keegoisannya membuat Riley terluka, Mia benar-benar menyesali perbuatannya.
Menyadari dirinya telah membuat kekacauan, Mia memutuskan untuk pergi dari rumah Jed. Dia berencana kembali ke rumah ayahnya. Scene berpindah. Di rumah sakit terlihat Jed dan ibunya sedang mengawasi Riley yang saat ini kondisinya kritis. Beberapa saat kemudian, Mia datang menemui Jed bermaksud untuk meminta maaf. Tentu saja Jed dan ibunya marah kepada Mia karena telah mengizinkan Riley untuk memainkan permainan tersebut. Dengan tegas mereka meminta Mia pergi dan jangan pernah kembali. Jika Mia berani kembali ke sini lagi, mereka tidak akan segan-segan melaporkan Mia kepada pihak kepolisian. Saat dia akan meninggalkan rumah sakit, sekilas dia melihat bayangan ibunya di sebuah kaca. Dengan rasa penasaran, Mia mengikutinya. Arwah ibunya menuju ke dalam toilet rumah sakit. Tiba-tiba, Mia mendengar suara ibunya berteriak meminta tolong. Mia segera melihatnya, namun tidak ada siapapun di toilet itu. Setelah insiden itu membuat Mia merasa terpuruk dan depresi. Daniel datang menemani Mia. Kemudian Mia mengatakan dia sangat yakin arwah yang merasuki Riley sebelumnya adalah arwah ibunya. Daniel menjawab mungkin itu arwah lain yang mencoba menjebak Mia untuk bisa menyakiti Riley. Malam itu ketika mereka tengah terlelap tidur, Mia tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk. Mia terkejut ketika melihat ada sosok arwah yang mendekati Daniel kemudian menjilati kaki Daniel. Mia berteriak membangunkan Daniel. Daniel pun terbangun. Ternyata bukan arwah yang menjilati kaki Daniel. Namun Mia sendirilah yang melakukannya. Tentu saja hal itu membuat Daniel ketakutan. Ia lantas pergi meninggalkan Mia. Sepeninggal Daniel, kemudian Mia mengambil patung tangan untuk melakukan ritual agar bisa berbicara dengan ibunya. Benar saja, beberapa saat kemudian arwah ibunya pun muncul. Arwah ibunya berkata akan selalu ada untuk Mia. Dia tidak akan pernah meninggalkan Mia. No, not on purpose, me. Singkat cerita, akhirnya Riley tersadar. Ketika Jed memandikan Riley di kamar mandi, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Riley menyakiti dirinya sendiri serta bertingkah aneh. Melihat kondisi Riley yang semakin mengkhawatirkan, mereka semua berkumpul untuk membahasnya. Kemudian Mia bercerita tentang arwah ibunya yang selalu dia lihat beberapa hari lalu. Hailey dan Josh tiba-tiba teringat dengan sesuatu hal. Dia menyebut nama dompet seorang pria yang ada di awal film tadi. Sebenarnya patung itu Hailey dapatkan darinya. Saat itu dia bercerita setelah memainkan permainan tersebut dia juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Mereka semua lantas memutuskan untuk bertemu dengan Cole untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tengah mereka hadapi. Akhirnya mereka bertemu Cole, namun sayangnya Cole tidak mau lagi membahas masalah itu karena hanya akan mengingatkannya tentang kematian saudaranya. Mereka tidak punya lagi pilihan selain menyelesaikan permainan itu yang sebelumnya gagal mereka selesaikan. Akhirnya mereka sepakat datang ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa Riley yang masih dirasuki roh jahat. Mia menempelkan patung tangan ke tangan Riley, namun Riley tidak meresponnya. Akhirnya Mia memutuskan nekat masuk sendiri ke alam roh untuk mencari arwah Riley yang dia yakini tengah ditawan oleh para iblis. Tiba-tiba muncul arwah anak kecil. Mia meminta pada arwah anak itu untuk membantunya mencari keberadaan Riley di dunia arwah. Beberapa saat kemudian, ia pun masuk ke dimensi lain. Dia diperlihatkan dengan keberadaan arwah Riley yang disandera oleh para roh jahat yang mengelilinginya. Mia pun kembali tersadar. Mia berkata kepada teman-temannya bahwa arwah Riley ditawan bahkan disiksa oleh para iblis di dimensi lain. Para arwah itu tidak akan pernah berhenti sampai mereka bisa menyelamatkan Riley. Di scene berbeda, setiba di rumah, Mia bertemu ayahnya.
Sang ayah lalu membacakan sebuah surat dari almarhum ibunya yang ditulis sebelum meninggal. Entah apa yang mereka rasakan, terlihat seperti kesedihan yang teramat mendalam. Sekilas Mia kembali melihat bayangan ibunya di cermin. Ibunya berkata kalau dia berbohong. Saat Mia berada di kamar, arwah ibu Mia muncul dan memberitahu jika yang tadi ia lihat bukanlah sosok ayahnya yang asli, melainkan arwah jahat yang menyerupai ayahnya. Di scene lain terlihat ayahnya yang asli berada di dalam sebuah ruangan lain. Karena Riley ditawan oleh arwah jahat, sang ibu memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley adalah dengan kematian. Beberapa saat kemudian, sosok arwah jahat yang menyerupai ayahnya masuk ke dalam kamar dan mulai menyerang Mia. Mendengar keributan di kamar anaknya, Max pun bergegas datang, namun ternyata pintu kamar Mia dikunci dari dalam. Ketika berada di kamar, Mia mencoba meraih gunting yang ada di sampingnya. Akhirnya, Max berhasil masuk ke kamar, namun tanpa intro, Mia langsung menikam Max dengan gunting. Mia menganggap itu adalah roh jahat yang tadi menyerupai wujud ayahnya. Singkat cerita, Mia menelpon Jed dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Ada sesuatu yang ingin Mia tunjukkan. Namun sebenarnya Mia berbohong. Ternyata Mia sudah berada di parkiran rumah sakit. Mia kemudian masuk ke kamar Riley berniat untuk membunuhnya. Beruntung ibunya Riley datang menyapa Mia sambil meminta maaf atas ucapannya kemarin yang mungkin saja membuatnya sakit hati. Di scene berbeda terlihat Jed yang sudah sampai di rumah Mia. Dia merasa terkejut karena tidak menemukan Mia di dalam rumah. Justru ia hanya melihat Max ayahnya Mia yang sudah dalam kondisi terluka parah. Melihat itu, Jed segera menelpon ibunya untuk memperingatkan sang ibu agar melarang Mia mendekati Riley. Jed khawatir Mia akan menyakiti adiknya. Sang ibu pun bergegas ke kamar Riley, namun ternyata dia terlambat karena Riley sudah tidak ada di kamarnya. Setiba di rumah sakit, Jed melihat Mia membawa Riley ke jalan raya menggunakan kursi roda, bermaksud untuk mengakhiri penderitaan Riley. Terlihat banyak sekali arwah yang mengelilingi Mia untuk segera membunuh Riley. Jed bergegas mengejarnya. Beberapa saat kemudian, terjadilah sebuah kecelakaan mobil. Namun anehnya, yang terkapar di jalan bukanlah Riley, melainkan Mia. Sementara, Riley terlihat dipeluk oleh Jed di pinggir jalan. Di scene lain terlihat Mia berada di lorong rumah sakit dengan kondisi terluka. Ia lalu berkeliling di sekitaran rumah sakit. Dia terkejut melihat kalau Riley sudah sembuh. Mia juga melihat ayahnya berjalan di lorong. Kemudian ia mengejarnya. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang tahu dan menyadari dengan keberadaannya di sana. Seketika keadaan tiba-tiba menjadi gelap dan Mia pun sudah berada di dunia lain. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye.